Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi ya. Hari ini kita berada di tanggal 28 Desember 2023. Kita dapat beberapa news hari ini teman-teman. Salah satu yang penting adalah initial jobless claim, kemudian ada good trades balance. Lalu juga ada data soal pending home sales, penjualan rumah tertunda, sama crude oil inventory. Beberapa data ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar atau indeks dolar. Jadi, teman-teman harus mewaspadai sama pergerakan dan juga volatilitas yang ada di market. Kemudian teman-teman, aku mau ajak kalian melihat data saat ini ya, kondisi atau target dari Fed, teman-teman, yang akan diadakan meeting lagi tanggal 31 Januari 2024. Saat ini kalau kita lihat dari persentase, dari konsensus melihat probability sekitar 18,6%, anggota Fed yakin bahwa Fed akan mulai memangkas suku bunga, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah sentimen yang positif untuk market, khususnya saham, kripto, dan juga komoditi ya teman-teman, di mana indikasi sudah mau pivot ini bisa saja menjadi salah satu sentimen yang menggairahkan teman-teman. Tapi ingat, masih ada 81,4% yang percaya bahwa Fed masih akan mempertahankan suku bunganya di kisaran 5,5%. Jadi jangan senang dulu karena persentase hold-nya itu cenderung lebih besar daripada persentase untuk menurunkan. Tapi ini sudah mulai masuk ke indikasi yang baik. Kemudian dari berita yang kemarin itu ada datang dari Hasdaq ya. Hasdaq baru aja ketemu lagi sama SEC teman-teman. Dan setelah pertemuan tersebut tentunya ini membahas perihal ETF Bitcoin yang tentunya mereka nanti-nantikan. Ada sesuatu yang harus mereka revisi kembali karena memang ada something yang kurang teman-teman dalam proposal ETF yang mereka ajukan kemarin. Kemudian Katie Wood juga memberikan komentar nih, di mana saat ini dia melihat bahwa kondisi itu sangat-sangat bagus ya teman-teman, sangat-sangat optimistik teman-teman, di mana saat ini di bulan Januari nanti itu akan menjadi detik-detik penentuan apakah ETF akan di-approve atau tidak. Ini sih dia kasih deadline, itu Katie Wood mengatakan bahwa isunya itu akan mendapatkan approval di Januari 2010. Sorry, 10 Januari 2024 teman-teman. Itu yang akan menjadi tanggal penting ya, di mana mendekati tanggal-tanggal tersebut mungkin pergerakan market bisa sangat-sangat volatile, khususnya dari Bitcoin-nya sendiri. Jadi prepare yourself. Kemudian juga ada beberapa tanggapan nih dari beberapa venture capital seperti Coinbase, Galaxy Capital, terus juga ada Polygon, Multichain, dan masih yang lain. Masih banyak yang lain teman-teman. Jadi venture capital ini memberikan semacam outlook ataupun pendapat mereka tentang kondisi dari beberapa potensi terkait dengan 2024 seperti apa. Coinbase Venture itu melihat bahwa 2024 itu akan cerah, teman-teman. Akan cerah dalam artian bisa dibilang semua perekonomian sudah mulai kembali pulih, inflasi sudah berhasil ditekan, kemudian ya pokoknya optimistik lah, teman-teman. Market crypto juga dilihat akan menjadi salah satu terjadi pembangunan yang cukup masif di industri kripto ini, dan juga AI teman-teman, integrasi antara kripto dan AI ini cenderung bagus ya. Tapi beda dengan Coinbase, Galaxy Venture itu justru melihat bahwa tahun depan itu masih akan sangat challenging, dan mereka akan menjadi tidak terlalu banyak bicara juga teman-teman. Tidak terlalu banyak yang dia bisa kasih pendapat ya. Jadi kalau dari sudut pandang Galaxy Venture, dia melihat bahwa ya kedepannya mungkin semuanya akan semakin baik, startup akan kembali rise, akan kembali naik dan turun ya teman-teman, ada yang datar, ada yang turun. Tapi ya itulah iklim ekonomi di mana sometimes kita nggak bisa terlalu ya sesuatu yang ada di perekonomian itu bukan sesuatu yang baru teman-teman. Jadi itu semua sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan berulang berulang kembali. Jadi tidak terlalu positif tapi juga tidak terlalu melihat tahun depan itu negatif teman-teman. Jadi flat-flat aja.
Kemudian dari Animoca Brand sangat optimistik melihat kondisi dari kedepannya, teman-teman. Jadi ini salah satu yang memang juga brand ya, salah satu brand yang memang sangat-sangat dekat dengan dunia gaming dan juga kripto, teman-teman. Animoca Brand salah satu investor yang sudah besar juga di market dan dia melihat ini sangat-sangat positif. Kita akan lihat gimana kedepannya, apakah market juga akan cenderung positif atau tidak. Kemudian, MicroStrategy baru aja mengkonfirmasi mereka melakukan pembelian lagi senilai berapa nih? Ya, sebanyak 14,6 ribu Bitcoin yang mana mereka itu melakukan pembelian itu kapan ya nih? Dapat di harga rata-rata kisaran 42 ribuan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, ini adalah sebuah konfirmasi gitu dari MicroStrategy bahwa mereka sudah melakukan akumulasi terhadap Bitcoin ya untuk tahun ini. Teman-teman, menutup akhir tahun mereka sudah sempat beli lagi, yang mana ini penting banget untuk para investor terkait dengan mereka yang menginvestasikan dana mereka di saham miliknya MicroStrategy. Jadi konfirmasi ini menurut saya menjadi sesuatu yang bisa dibilang cukup mengejutkan, teman-teman. Ternyata ketika harga Bitcoin itu sudah mengalami kenaikan, ternyata mereka masih sempat beli juga di kisaran level 42 ribu per Bitcoinnya. Jadi teman-teman bisa untuk akses ya, ini aku gedein, mungkin teman-teman ada yang nggak lihat, 42 ribu per Bitcoin. Mereka melakukan akumulasi, teman-teman, di harga tersebut, dan ya per 26 Desember mereka confirm sudah melakukan pembelian. Gimana, teman-teman, masih ada yang takut beli? Ini yang punya uang banyak pun sudah melakukan pembelian. Kemudian juga ada berita datang dari Minecraft. Minecraft akan bergabung atau akan terintegrasi sama Worldcoin. Nah, ini ada integrasi yang bagus nih. Minecraft salah satu perusahaan permainan ya, teman-teman. Itu dikabarkan bakalan melakukan project dengan OpenAI, khususnya eksekutif Sam Altman, yang bakalan bisa terintegrasi sama Worldcoin. Tapi dari yang mereka bisa pakai, ini hanya khusus bagi mereka yang sudah mendaftarkan ID mereka, yang sudah merekam iris mata, itu bisa untuk menggunakan identitas mereka di permainan dari Minecraft sendiri. Jadi ini terbatas untuk beberapa kalangan saja, teman-teman. Itu ya, ini integrasi yang menurut saya cukup bagus dan berpeluang bullish juga untuk Worldcoin. Kemudian berita yang tidak kalah menggemparkan adalah ini berita terbaru ya, terkait dengan kembalinya digaungkannya isu soal pemecatan Gary Gensler. Jadi kalau kita lihat dari berita terbaru, anggota Kongres Warren Davidson itu secara terbuka menyatakan bahwa Ketua SEC Gary Gensler harus dipecat pada tahun 2024, menyerukan tindakan Kongres meminta pertanggungjawaban SEC atas dugaan korupsi, mengutip skandal pengadilan administratif yang ditautkan dalam postingan media sosial. David memperkenalkan undang-undang stabilitas SEC untuk menghapus Gary Gensler dan merekonstruksi SEC yang bertujuan untuk mengatasi serangkaian pelanggaran di bawah kepemimpinan Gary Gensler, menekankan perlunya reformasi untuk melindungi pasar Amerika Serikat dari apa yang disebut ketua yang tirani. Seruan untuk mengambil tindakan terhadap Gary Gensler berasal dari konflik selama 1 tahun antara SEC dan juga sektor aset digital, dengan SEC yang mengadopsi pendekatan yang mengutamakan penegakan hukum telah menyebabkan hubungan kontroversial dengan industri. Jadi Gary Gensler kembali digaungkan akan dipecat terkait dengan skandal yang terjadi di bawah pemerintahannya, teman-teman. Good news untuk market crypto, let's say kalau Gary Gensler bisa mundur. Karena everything yang berhubungan sama crypto itu kemungkinan besar lebih baik tanpa Gary Gensler. Tapi kita nggak tahu nih siapa yang akan menggantikan beliau. Let's say kalau nanti mereka atau dia mundur, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain juga ada announcing third launchpad. Ini datang dari Bakery Swap ya, yang mana launching launchpad, teman-teman, yang mana ini men-trigger harga dari Big
itu untuk mengalami penguatan. Jadi ini beberapa news yang cukup ramai di market kripto dalam 24 jam terakhir. Sekarang kita lihat nih gimana respon dari pergerakan market. Overall di perdagangan kemarin, Bitcoin kembali klaim level 43.400. Kemarin MicroStrategy itu udah sempat beli itu waktu harga Bitcoin nyungsep. Kemudian dari BTC Dominance kemarin anjlok ya teman-teman, sehingga momentum tersebut bisa dimanfaatkan oleh beberapa altcoin. Katakanlah ya GRT sempat melakukan kenaikan di perdagangan kemarin, BNB juga terus melakukan tren kenaikan teman-teman. Litecoin ya naik tipis, XRP stabil. Kemudian juga ada Matic ya di perdagangan kemarin juga mengalami kenaikan teman-teman, pergerakannya cenderung positif. Kemudian CRV, lalu Celestia sedikit positif, Shiba Inu dan kawan-kawan juga cenderung positif. Tapi apapun itu market masih dalam posisi yang cukup positif. Indeks dolar memang kemarin nyungsep teman-teman, minus 0,61%. Dan fase tersebut menurut saya bisa banget dimanfaatkan oleh banyak aset untuk mengalami sedikit kenaikan ya yang terjadi pada perdagangan kemarin. Lalu gimana nih pergerakan dari Bitcoin? Teman-teman, kemarin kita sudah sempat bahas ya, Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending triangle. So far kita melihat memang sempat terjadi dump pada Bitcoin 2 hari lalu, yang mana Bitcoin sempat turun sampai 41.600. Ternyata itu ada trend line di sana yang menghindarkan Bitcoin dari penurunan yang lebih dalam, teman-teman. Jadi ada trend line di sini, di sini, di sini, yang bisa kita sebut sebagai salah satu level area support untuk pergerakan Bitcoin. Dan ternyata ketika menyentuh level support tersebut, pergerakan Bitcoin langsung kembali menguat. Dan saat ini posisi Bitcoin lagi coba untuk testing area level resistance minor di kisaran 43.400 something. Ya, dilihat dari volume perdagangannya naik, kemudian dari smart money juga naik, tapi nggak tinggi-tinggi amat, teman-teman. Harapannya sih sekarang bukan lagi pada Bitcoin bullish, tapi kalau menurut saya sentimennya lebih kepada altcoin yang bullish. Karena kalau kita melihat dari BTC Dominance ini sudah mulai nyungsep. Kemarin juga Ethereum bisa dibilang lumayan mengalami kenaikan ya sekitar 5% terkait dengan hal yang terjadi pada pergerakan dari Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat dari Alt Season Index, Alt Season Index, teman-teman. Ini adalah sebuah matriks yang menurut saya sangat-sangat penting untuk kita mendapatkan indikasi apakah kita lagi dalam fase Alt Season atau tidak. Dilihat dari skornya kita masih berada di posisi 67, artinya masih ada potensi untuk Alt Season terjadi ketika memang poinnya sudah naik ya sampai 75 ke atas. Jadi sekarang masih belum, teman-teman, masih belum, dan semoga aja dengan kondisi old season nanti banyak koin-koin yang mungkin teman-teman ada yang sangkut, koin-koin yang mana teman-teman asal beli kemarin ya, yang belum sempat exit, semoga bisa exit di kisaran harga yang pantas, yang tinggi teman-teman, sehingga teman-teman bisa cuan juga di market. Jadi itu sih kalau kita melihat dari pergerakan Bitcoin, menurut saya sangat positif, pergerakan Bitcoin masih tetap bertahan, itu yang kita tunggu, tapi kita lebih pengen lagi BTC Dominance yang turun sehingga altcoin bisa cenderung party. Jadi gitu dari Ethereum, kalau kita perhatikan pergerakannya juga cenderung positif teman-teman. Ethereum ini by the way sudah breakout dari mereka punya ascending triangle ya, sudah confirm breakout, bahkan sudah ngetes level support di kisaran 2090 teman-teman. Jadi untuk sekarang positif lah untuk Ethereum, saya rasa momentum buat bullish masih akan ada untuk Ethereum. Dari Bitcoin saya prefer untuk sideways mungkin ya untuk Bitcoin. Kalaupun Bitcoin bakal mengalami kenaikan, target terdekat ya ke 45.000, atau kalau bisa banget trennya bagus banget, bisa aja Bitcoin dihantarkan ke kisaran 50.200-an something. Teman-teman, itu peluang-peluang yang mungkin bisa terjadi pada market. Tapi melihat pergerakan dari Ethereum yang udah mulai bangkit, ini aku lebih kayak optimis ke altcoin sih, teman-teman. Itu ya, beberapa koin juga kemarin sudah sempat turun kayak DOT. Polkadot ini juga masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah, teman-teman. Jadi masih cukup positif menurut saya. Habar juga masih positif. Shiba Inu sempat drop ya, tapi kemarin dia juga ketahan di area resistance support di sini. Jadi so far cukup
cukup kuat juga untuk pergerakannya. Kemudian Cardano juga masih sangat strong, bertahan di kisaran 0,63 di level resistance. Injektif yang agak kena tekan sih menurut saya. Injektif ini agak sulit untuk bertahan dalam posisi sekarang, teman-teman. Kayaknya udah mulai melemah ya untuk buyer di injektif. Worldcoin masih oke. Teman-teman masih ada potensi buat Worldcoin. Jadi itu beberapa kondisi dari altcoin sih. Matic gimana? Matic masih positif juga ya. Matic baru aja breakout area resistance kuat di kisaran 0,97. Semoga target terdekat buat Matic mampu naik sampai 1,07. Tapi ini udah sempat dites sih tadi, teman-teman. Jadi sekarang masih dalam tahap koreksi. Jadi itu sih beberapa pergerakan dari koin ya, dari altcoin, dan so far menurut saya positif-positif aja. Bitcoin positif, altcoin juga akan cenderung positif. Apakah bakalan bullish atau enggak? Ya who knows, teman-teman. Kita lihat aja lah gimana kondisi dari market. Oke, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku update informasi terbaru tentang dunia kripto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya kalian bisa dapatkan di kolom deskripsi video ini. Thank you banget teman-teman yang sudah sharing. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.